Selamat datang kembali di Kolektif Podcast. Podcast ngomongin seputar ekonomi kreatif. Tapi spesifik hari ini. Kita akan membahas April. Iya, awal April ya. Kita akan membahas momen-momen yang ada aircraft yang ada di bulan mungkin minggu-minggu belakang ya. Ya. Ada di Kota Dalam Malang. beberapa minggu belakang di Malang terutama gitu. Yang pertama kami mengucapkan selamat atas diluncurkannya Tugu atau monumen. Monumen. UNESCO, Malang Media Malang Media. Selamat untuk Adgi ya, tim Adgi yang udah desain logonya. Terus fontnya juga pakai fontnya kita pakai juga. New Jengki. Kita juga pakai untuk di kolektif. Mas Dimas Dan tim Dosier ya. Focal Point apa sih? Ya Focal Point. Dosier yang Ya, menyusun ini apa namanya itu? Ya Dosier. Iya, menyusun dosiernya. Untuk UNESCO. Terus juga tim ICCN juga yang sudah Pekerja mendorong. Mas Arief juga. Saya mengembira. Mengembira ya. Mengembira ya, Pak. Terus ada apa lagi Pak di Malang Ini Pak yang kan baru? 11 April kan 112 tahun Kota Malang. Wih, sama juga. Logonya juga oleh Adgi itu, dosen BINUS. Oh ya, tim Binus yang menang. Wih, selamat. Aircraft juga. Logo yang baru ini lebih fresh Bagus dan ya? kekinian ya. Bagus ya. Iya. Warnanya biru glassy ya, kelas morpism ya kalau nggak salah. Anji soto ya. Iya. Saya bagus. tidak tahu apa itu. Modern lah ya. Modern, Typonya. jadi bagus. bagus gitu. Beda sama tahun-tahun sebelumnya mungkin ini mengusung style yang baru lah. Ya, Kayak ini wallpaper MacBook. Oh iya benar. saya gitu aja awam kan. Tahun-tahun sebelumnya juga bagus Pak. Bagus karena Adgi semua dan diseleksi dan dikompetisikan. Ya. Ya. Gitu. Mantap lah ya. Mantap. Terus apa lagi? Oh, kostum. Apa bukan kostum apa ya namanya? Baju. Busana khas. Baju khas Malang. Untuk pejabat tapi Pak. Pejabat? Ya, jadi itu adalah baju khas Malangan dalam rangka HUT 112. Ini yang terinspirasi dari pemerintah kolonial. Nah, itu ada 5 tingkatan strata gitu katanya. Wow. Kita strata Bukan rendah. tingkatan Strava ya. Iya. Lari kalau Strava kan. Ya, kalau lagu Strava Band. Strava. Bawa-bawa baju biru. Bapak-bapak ini. Iya. Mas-mas penjaga Mas-mas warnet. Telogo Mas Iya, sebenarnya. bener, Mas. Strava Band itu sebuah band yang ada di Telogo Mas. Oke, lanjut. Jadi beritanya gini Pak. Ini pakaian ini memiliki 5 tingkatan atau strata dengan desain, makna dan peruntukan yang berbeda-beda. Yang strata 1 tertinggi itu untuk wali kota. Kedua itu untuk wakil wali kota. Yang ketiga itu untuk sekda, kepala dinas. Ya. Terus yang keempat itu untuk eselon 3, sekdin, camat, kabit. Yang kelima desain untuk eselon 4 dan staf serta masyarakat umum. Oh, beda. Jadi kita Beda-beda strata desainnya. 5. Strata 5. 6 kita, Sudra. Wah. Dir lagi. Strata 6 ini kan zaman kolonial kan. Ini aman gak ya? Strata 6 kan kolonial gitu kan. Enggak pakai baju. Kebetulan. Pribumi. Iya, orang pribumi dulu enggak telanjang dada semua, Pak. Kan pakai celana aja. Iya. Dari karung ya dulu karung. Ya. Tapi kebetulan ini enggak ada yang strata. Jadi 5 aja. 5 strata. 5 strata. Masyarakat umum masuk yang strata 5. Oh, kita juga boleh pakai. Boleh pakai kalau punya. Kalau dulu Malang itu punya Basofi namanya. Jadi kayak baju Basofi Malangan. Jadi kayak yang baju beskap hitam itu. Oke. Terus ada kayak kalung di sininya tuh. Nah itu Basofi. Oh, tahu. Itu tahu, Jawa Timur biasanya. Surabaya. Akang Malang. None apa itu pakai Nah, ya? pakai itu. Nah pakai sekarang mirip Basofi gitu ya. juga Pak. Jadi ada hitam, terus ada aksen-aksen gitu juga. Ada kayak Ada Batik-batiknya. pelurunya rambut. Bukan ya? bandolier. Kok begini? Kayak ini kayak apa? Kayaknya enggak orang, gitu orang deh bajunya. Orang sempro. Oh iya, orang sempro. Ya, Bener. Congratulations. Anda nggak pakai gini ya? Congratulations. Udah kelamaan. Sempro Anda pakai ini ya, buket batu bata ya. Kasihan banget. Nggak ngajar ini. Aduh. Nah, jadi Manusia dia dalit ini. Iya. Oh, baru tahu faktanya. Jadi ternyata ada gitu. yang kemarin dipresentasikan itu adalah strata 1 dan 2. Ya. Oh yang dipakai wali kota. Nggak, yang ada foto-foto. Pejabat di bawahnya juga pakai beda-beda kan, makanya kan desainnya ada yang bentuknya gini, ada lencananya, ada apa gitu. Itu tergantung stratanya tadi beda-beda Oh, gitu. oke. Walaupun ada pro dan kontra pastinya ketika nulis gitu kan. Ada yang bilang kayak wah ini kok nggak menunjukkan identitas asli Malang gitu. Itu mah pro kontra selalu ada lah. Itu di luar ekspertis kita lah ya. Nanti mungkin kita undang aja, mungkin yang Oh, iya. bikin. Kayaknya Samsuga deh yang bikin tuh.
Samsuga udah sempet ngobrol di City Guide. Kalau nggak salah. Oh ya kita undang lagi di sini. Nanti diundang lagi di podcast ini ngomongin kan Anda kenal tuh. Iya. Atau kita podcastnya di sana di UM di gitu. UM. Kan banyak podcast. Ya, nanti kita ke sana. Ulik gitu ya. Ulik gimana sih Sam harusnya baju-baju daerah itu seperti apa? Karena kita nggak ngerti desain fashion juga. Iya. Dan kan katanya itu diambil dari sejarah. Kita nggak baca sejarahnya juga. Nah, jadi bukan ekspertis kita ya untuk mengkritisi teknis desainnya. Cuman kalau dari mata awam nih izin ya. Kenapa? Ya tadi kayak rambut, kayak ada yang bilang kayak Michael Jackson gitu. Michael Jackson benar itu. Dan kita nggak tahu nih Belanda tahun berapa kan? Karena pengetahuan Belanda saya Ruth Gullit, Pak. Saya dulu gitu. Van Basten gitu ya. Saya takut wali kota Malang tiba-tiba gimbal gitu. Saya takut banget gitu kan. Makanya kayak desain Belanda. Belanda mana nih gitu kan. Suka gocek nih. Iya, suka gocek nih. Van Basten, Ruth Gullit gitu kan. Takut banget tiba-tiba wali kota upacara. Tiba-tiba kan datang gitu sekda pakai kacamata hitam sama gini. Wah, Edgar David nih. Orang-orang bendera di Sunda. Belanda iya, wah dari Tapi Belanda. identitas Belanda di Malang tuh banyak loh. Ya. Termasuk singa ya. Singa itu dari Belanda. Iya. Dua lambang singa Lambang itu singa. Belanda. Oh iya di logonya. Logo. Ya, Nah, federasinya juga masih ada. itu dari Belanda. Jadi Berarti banyak. Arema berarti logo singa itu emang ngambil dari simbol-simbol Belanda. Simbolnya dulu. Oke. Kan emang desainer kota Malang kan Thomas Karsten itu kan. Oke. Dari Belanda yang desainnya sama dengan kota Bandung juga. Sama plek-tiplek lah ya. Ya, saya sempat baca itu di TikTok University kebetulan. Wow. Ada yang bikin postingan saya tonton gitu kan kayak. Bukan primbon gitu bukan ya? Bukan. Kalau Wajah-wajah saya Anda. searching. Anda bukan dari AI yang clay itu ya? Ada yang bentuk clay terus dia ngomongin sejarah gitu. Oh iya. Gimana Ya, kalau Anda walaupun hidup itu zaman- bagus tapi kayaknya buset bro, masa clay gitu lu percaya gitu. Kan TikTok University makanya. Iya benar. Ya, Ya udah. nggak harus dipercaya tapi cukup tahu aja lah. Ya, apalagi. Ada apa lagi Pak yang di Malang yang baru? Ya, yang terbaru ini orang sebelah ini bikin gebrakan Liga Board Game. Oh iya. Wih, main catur maraton. Dia kok oh ya gitu seolah-olah dia nggak ngerti. Dia nggak tahu, padahal dia inisiator. Kayak shock gitu padahal. Tolong jelaskan. Jelaskan juga. Apa Liga Sebenarnya Board Game? Liga Board Game ini ngapain gitu? Terus apa bedanya sama Liga Indonesia? Iya, apakah catur beregu? Nah, apakah gaprak-gaprakan bal plastik? Mirip Ligina dulu. Ya, apakah board game ini artinya adalah Board PVC ya, PVC. Jadi lomba-lomba asbes terkuat. Apa gimana nggak ngerti? Balap lari bawa triplek. Nah, Ini Pak, tolong dijelaskan. apa ini? Multiplex itu. Iya, itu. Board ini apa? Apakah board isinya CEO ya? Board. Board of Director gitu Iya, ya, board of BOD itu. Oh iya, gimana Pak? Silakan. Liga Board Game. Oke, jadi kalau Liga Board Game itu sebenarnya kita buat inisiasinya di Kota Malang dulu ya. Jadi pengennya sih pakai ada series gitu. Jadi kayak series tour panjang. ya. Ada tour gitu, kita mulai dari Malang dulu, terus nanti ke Surabaya atau kemana gitu ya. Tapi apa sebenarnya yang dimainkan? Nah. Papan permainannya apa Mas? Jadi namanya Liga Board Game, jadi kita bikin kompetisi itu bermain board game. Jadi untuk teman-teman saat ini masih SMA dan SMK. Jadi SMA sederajat. Jadi mereka beradu beradu pintar, beradu taktik dan strategi di board game. Dan board game memang kita pilihkan khusus yang tema-tema ekonomi dan bisnis. Karena biar ngasah critical thinking, terus strategik berpikir secara strategik mereka kayak gitu-gitu. Dan ini mau kita running, ini masih ya anggapannya masih iterasi awal kita libatkan. Udah berapa sekolah? 5 sekolah kemarin yang kita 5 sekolah. iterasi, 5 SMK. Sebenarnya pengen banyak, tapi karena kemarin libur panjang ya. Oh benar. Jadi kan waktu kita Ada terbatas. jeda pramusim. Wah, kan ada Liga Board Game. international break. Habis ini nanti ada setelah liga yang series ini kita akan launch lebih ini banyak. Pertanyaan awam ya. Kan tadi game berbasis yang ekonomi dan bisnis gitu. Apakah monopoli, Pak? Nah, apakah game monopoli? Betul. Mirip itu, jadi kayak adu ketangkasan di monopoli, mirip ya. Jadi bahasa gambarnya gitu, tapi kita sediakan board game atau game-game yang beda lah cara mainnya dari monopoli. Tapi ya mirip itulah, pakai papan permainan, ada
ada apa Kartu. duit-duitnya gitu, ada duit, kartu duit-duit mainan ya, nggak pakai duit asli ya, ntar bahaya. Terus ya ada, kalau di sekarang sih kayaknya belum ada dadu ya, jadi memang kita nggak pengen terlalu random. Kalau dadu kan probabilitas banget itu mainnya. skillnya kan nggak bisa diasah nih, skill ngocok dadu kan susah tuh, jadi kita harus step pakai penco lah itu yang main. yang harus gini-gini. Iya. Lihat Rambutnya harus klimis makan Nah. Bikin Gen Z bingung. Gen Z nggak relate. Nah, Choi Yun Fat nggak tahu. Wow. nggak relate. Ya. Andy Lau nggak? Andi Lau nggak tahu. Jadi kita pakai game-game yang minim randomizernya pakai dadu. Jadi Tapi pure tapi banyak iterasi mikirnya dari kartu sama duit betul. tadi ya. Jadi tetap ada randomizernya tapi nggak random banget lah kayak gitu. Oke. Jadi bagaimana cara berpartisipasinya kalau misalkan nanti mau ikut lomba game, sama nanti sistemnya liga ini tuh seperti apa sih? Ya. Gitu. Oke, kalau mau ikut sebenarnya saat ini kan SMA sederajat ya. Jadi memang harus teman-teman SMA mau kelas 1, 2, 3 boleh, terus bikin tim isinya 5 orang plus 1 guru pendamping. Oh, oke. Nah, Coach ya ini. Coachnya ya. Pendamping sih karena nanti Oh, oke. guru lebih untuk ini ya. Kita juga ingin mengeduket teman-teman guru itu bisa pakai media berupa board game untuk pembelajaran di kelas kayak nice. gitu. Jadi kayak mereka kadang kemarin ya ada guru, ini gimana Mas cara mainnya kayak gitu ya. Gurunya kepo gitu ngeliatin, ini gini. Terus setelah setelah itu mereka akan kita tandingkan. Ini masih 1 minggu sekali ya, jadi kayak di tiap weekend itu mereka tanding. Kayak Inggris ini Pak, bener Pak. Nah, tanding dengan sekolah lain. Jadi satu meja gini, Iya. isinya kan 5 nih. Ini dari SMA A, SMA B, SMA C. Nah, nanti ditanding. Berapa orang satu SMA yang di satu meja? Setiap SMA saat ini ngirim 1 orang untuk bertanding. Oke, berarti Ditandingkan dengan yang berarti lain. satu grup atau satu Tim. delegates. Nah, di tim itu gimana maksudnya? Satu tim kan 5 orang. Oke. Nah, tiap pertandingan, tiap match itu mereka ngirimkan 1 atau 2 orang untuk bertanding. Gitu, di tiap meja. Oh, berarti ada berapa meja satu kali Kemarin sesi? kita masih pakai 2 meja dulu. Gamenya sama? Gamenya sama. Oh, terus hitung di liganya gimana? Poin? Poin, jadi kayak MotoGP lah ya. Pemenang pertama di meja itu dapat 5 poin, pemenang kedua dapat 4, pemenang 3 dapat 3, nanti diakumulasikan di ranking. Wah ini kamu dari meja. Kan 5 nih. Ah, Yang pemenang 4 sama 5 nggak dapat poin? dapat poin. Kan pemenang pertama 5 poin, pemenang Oh, kedua 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Berarti nggak ada yang pulang dengan tangan kosong ya? Nggak ada kecuali dia nggak datang. Jadi kalau datang Tetap dapat 1 poin paling enggak. kalau nggak datang. Oh, kalau nggak datang 0. Ya, tapi kalau main tetap dapat 1 poin. Satu, kalau nggak kalau kalah. masih kontribusi lah ke tim gitu ya. Iya. Jadi Wah, seru nih. kalau di meja ini menang, tapi di meja sebelah dia timnya kalah, ya 5 plus 1 6 poin lah. Ya, Jadi, sejauh ini top skornya SMA mana Pak? belum, ini kemarin yang menang poin paling banyak SMK, saya lupa ya, SMK Muhammadiyah 2. Oh, klasemen sementara nih. Iya kayak itu, klasemen. SMA Nanti 2. besok kita akan post di IG. IG-nya apa, ligatnya. Kita pakai Liga Board Game. Liga Board Game. Liga Board Game. Dengar-dengar itu ya, top skornya namanya Erling Haaland ya. Bukan. Anda jangan mencit, Anda ini jangan citizen ini ya. Citizen jurnalis. Ini nyinyir pertanyaannya ya. Mas Lanang dalam pikiran saya ya. Iya. Kan Liga Board Game ya. Iya. Bisa diving nggak Pak dalam gamenya gitu? Kayak tiba-tiba kan mainin kayak Kepreset gitu ya. gitu kayak. Nggak bisa. Kartunya Iya. jatuh gitu. Bisa. Paling Ini sit. palingan ketika giliran misalkan mainkan apa kursor apa sih namanya? Pion. Pion. Pionnya itu lupa. Mainkan pion-pionnya Anak gitu. Terus ada lawan yang bisa minta VAR gitu. Oh, Iya. Ini Ya. Terus langkahnya. Ya. Kita terlalu banyak ini ya, lihat. referensinya terlalu bola gitu. Iya, terlalu bola ya. Jadi kalau bisa direcap tadi ada saat ini ada 5 sampai 4 berapa? 5 sekolah. Ya. Yang masing-masing tuh mengirimkan 5 delegates ya dan 1 official. pendamping, ya. Official. Ada ini yang bagian pijet Pak. Jadi Ntar bisa konsultasi. Ada coachnya. konsultasi. Enggak. Itu harusnya nyerang dari sayap. iya. Bisa Coba counter, ini counter, iya. break Iya. break time out gitu Oh, terus ini lagi minum pusing. dulu terus Kalau ada yang enggak ada langsung gini. Sit. Gimana sih? Wes.